Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Pernahkah kamu mendengar nama Newton? Mungkin pernah ya, yaitu di buku pelajaran atau di internet. Nah, ini adalah foto dari Isaac Newton. Isaac Newton ini merupakan filsafat matematika dan fisika. Dia juga menemukan beberapa konsep mengenai gerak benda. Nah, materi yang kita akan bahas itu kan tentang gerak benda. Kenapa sih kok disebut dengan hukum Newton? Karena dia adalah penemu gerak benda tersebut. Nama hukum Newton diambil dari nama belakang ilmuwan tersebut. Hukum Newton itu adalah hukum yang menggambarkan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum Newton itu dibagi menjadi 3. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 ini berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Hukum tersebut bisa dinamakan dengan hukum lembaman atau hukum inersia. Rumusnya adalah sigma F sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh dari hukum Newton 1. Lihat gambar di samping, mobil sedang bergerak, tiba-tiba mengerem mendadak dan badan kamu akan terdorong ke depan. Atau bisa disebut dengan kecenderungan untuk tetap melaju. Contoh kedua adalah ketika kamu naik bus, tiba-tiba mobilnya bergerak, badan kamu akan terlempar ke belakang dan kamu akan mempertahankan posisi kamu agar tetap berdiri tegak. Maka disebut dengan kecenderungan untuk tetap diam. Hukum Newton 2 adalah jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka akan dihasilkan suatu kecepatan dan arah yang sama dengan resultan gaya. Besar yang percepatan tersebut tergantung lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Nah, lihat pada gambar di samping, itu ada seorang anak yang sedang menarik mobil-mobilan. Semakin besar gaya yang digerakkan, maka semakin besar kecepatannya. Semakin anak itu melaju dengan kencang, maka semakin cepat juga mobil-mobilan tersebut akan melaju. Tapi bila mobil-mobilan tersebut diberi beban di atasnya, maka anak tersebut juga akan menariknya dengan susah. Kenapa? Karena semakin besar beban yang ditambahkan, maka semakin juga kecepatannya. Atau bisa dikatakan rumus A sama dengan sigma F dibagi M, atau sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F ini adalah resultan gaya dengan lambang N atau Newton. F juga adalah gaya dengan satuannya juga Newton. Massa atau kilogram. A adalah kecepatan, satuannya meter per second pangkat 2. Hukum Newton ini contohnya yang pertama, sebuah bola bermassa 100 kg digelindingkan di permukaan bola tersebut memiliki kecepatan 9,8 meter sekon pangkat 2. Berapakah gaya bola tersebut? Nah, diketahui massa di situ adalah 100 kg dan percepatannya 9,8 meter per second pangkat 2 atau lambangnya adalah A. Yang ditanyakan berapa gaya bola itu? Jawab, yang ditanyakan adalah gayanya atau sigma F sama dengan A atau sama dengan M dikali A, atau M itu adalah 100 dikali 9,8 sama dengan 980 Newton. Nah, contoh kedua ini sudah pernah Ibu berikan ya tentang
di gaya dan resultannya. Nah, di sini ada balok yang diberi gaya. Ada gaya F1 dan gaya F2. Jika sebuah balok tersebut ditarik dengan gaya F1 sama dengan 4N dan F2-nya sama dengan 6N, maka balok tersebut mempunyai massa 2 kg. Berapa kecepatannya? Nah, kita tentukan dulu. Diketahuinya F1 sama dengan 4N, F2 sama dengan 6N, dan massanya adalah 2 kg. Yang ditanya adalah percepatannya atau A-nya. Masukkan rumusnya. A sama dengan, karena A-nya dicari, jadi A sama dengan sigma F sama dibagi M. Nah, karena jumlah gayanya belum kita ketahui, kita cari dulu gayanya, atau kita cari dengan rumus sigma F sama dengan F1 ditambah F2. F1 sama dengan 4 dan F2 sama dengan 6. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, kita masukkan ke rumusnya. 10N dibagi 2N sama dengan 5 meter per second pangkat 2. Cukup mudah kan? Nah, kita masuk ke hukum Newton ketiga. Hukum Newton ini tentang aksi dan reaksi. Jika benda satu mengerjakan gaya terhadap benda dua, maka benda dua mengerjakan gaya pada benda satu yang besarnya sama, tetapi dengan arah yang berlawanan dengan arah gaya dari benda satu. Nah, contohnya apabila kamu menepuk meja, kamu tepuk tangan dengan meja. Nah, terjadilah aksi dan reaksi. Aksinya kamu menepuk meja tersebut. Gaya yang diterima dari tangan. Dengan reaksinya adalah satu, terdengar bunyi, dan kedua, tangan kamu akan terasa sakit. Gaya yang diterima meja dan dari tangan kamu. Semakin kamu kencang memukul meja tersebut, maka bunyi akan semakin kencang dan tangan kamu akan semakin sakit. Jadi aksi dan reaksi. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang harus kamu kerjakan. Yang pertama ini, kedua,